wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada sore hari ini, di sore yang cerah, kita bisa bermuajahah dan juga bermubahasah yang tentunya dalam keadaan sehat, yang semoga kita terus diberikan keberkahan di setiap langkah dan juga perbuatan kita ya. Pada hari ini kita lanjut lagi seputar akidah saja. Di dalam dua bahasan ya yang sudah dibahas tentang tanda kiamat mungkin nanti pekan depan ya, dan juga tentang 5 alam yang dilalui manusia ya. Yang sekarang adalah lanjutannya ya, setelah kita membahas alam ruh dan alam rahim. Suatu fillah, ada sebuah pertanyaan mungkin ya, ada yang terlintas di benak tentang surah Al-Baqarah ayat 28 ya. Gimana bunyinya? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi di dalam ayat itu manusia itu ada 4 tahapan ya. Yang pertama amwatan ya, dalam keadaan mati, kemudian fa'ahyakum, hidup lagi ya. Itu di mana? Di alam rahim. Summa yuhyikum, nah itu hidup lagi di mana? Kemudian dihidupkan. Fa'ahyakum summa yuhyikum ke alam dunia ya gitu. Summa yumitukum ya. Kemudian mati lagi ya. Summa ilaihi turja'un. Berapa tahapan itu? 5 ya. Berarti itu nyambung nggak dengan ayat ini? Nah, yang menjadi masalah kan tahapan yang pertama itu kan amwatan ya. Ya, amwatan itu kan mati ya. Atau bahasanya gak ada gitu lah itu. Nah, apakah yang kita bahas ini berkenaan dengan ayat itu? Kayaknya enggak deh ya. Kayaknya tidak ya. Karena si amwatan ini kan mati ya. Sedangkan di alam ruh itu kan ditanyakan ya.
Dan di alam ruh, alam rahim itu kan pasti hidup ya. Alam ruh ditanyakan, ya yang alastu bi rabbikum, kalau ada apa? Kalau bala ya. Kalau bala ya. Al-A'raf 172 ya. Alastu bi rabbikum, kalau bala ya. Kalau bala. Ini itu kan. Ya. Berarti itu kan hidup ya gitu. Berarti tidak ya. Jadi terus yang surah Al-Baqarah ayat 28 itu menjelaskan yang mana? Ya. Karena juga 5 tahap ya. Ya itu kan mungkin udah baca tafsirnya ya, sudah dijelaskan ya. Sudah kelewat jauh ya. Ya. Maka yang kita bahas nih adalah berbeda dengan ayat itu ya. Bukan istidlalnya surah Al-Baqarah ayat 28 ya. Bukan ya. Beda ya. Karena si amwatannya itu kan mati ya gitu. Gak ada berarti kan tuh. Kemudian dihidupkan ya gitu. Fahayakum sumayumitukum. Oh ya yumitukum dulu ya. Kemudian dimatikan lagi ya. Sumayuyikum. Nah itu kan beda ya. Artinya ada kemudian hidup di dunia ya si fahayakum. Sumayumitukumnya nanti di kematian ya gitu. Sumayuyikum ada yang dikatakan itu adalah alam barzakh atau akhirat ya gitu. Allah alam. Summa ilaihi turja'un. Nah itu jaza ya, pembalasan. Atau sebagian mengatakan itu adalah di akhirat ya. Allah alam. Jadi beda ya. Jadi nggak berhubungan dengan ayat itu ya. Apakah itu bertentangan? Ya enggak ya. Bertentangan dengan bahasan ini gitu ya. Enggak juga gitu ya. Gitu. Di sini penulis bukan artinya ingin menentang ayat itu, bukan ya. Karena konteks yang dia bahas beda dengan ayat yang barusan gitu ya gitu. Jadi tidak bertentangan ya gitu. Ya kurang lebih saling melengkapi gitu ya. Hanya saja ya yang Fahayakum kan di sini dijelaskan rahim dulu kemudian dunia ya. Nah kalau ruh ya Allah alam di mana itu ya. Itu. Jadi beda ya. Nah itulah orang yang belajar pasti dia paham ya. Baik itu mungkin sedikit tambahan aja ya. Nah sekarang bahasannya alam dunia dan alam barzakh ya. Kita sudah sampai alam rahim gitu ya. Kemarin ya, alam ruh, alam rahim, sekarang alam dunia. Nah, si anak manusia itu ya, atau bayi itu ya, lucu mungil gitu ya, maka sudah keluar ya. Ketika sudah keluar, dia pindah ke alam dunia ya gitu.
Nah, disinilah alam dunia yang nantinya perjalanan kita yang paling panjang ya. Bahkan lebih panjang dari 2 alam sebelumnya ya. Kecuali orang yang meninggalnya ya balita ya, atau ketika dalam keadaan bayi sudah meninggal ya. Di alam ini manusia berkembang dari bayi ya, cuman minum air susu ibu ya. Kemudian jadi anak-anak, remaja, dewasa, terus balik ya. Ya dewasa balik gitu ya. Dewasa nanti dia akan tua, artinya ya meninggal ya. Kalau lihat di surat Al-Hajj itu ya, ayat yang ke-5 itu ya, itu kan tahap penciptaan ya, dari nutfah, kemudian alaqah ya, kemudian mudghah, kemudian dari daging itu dia bercampur dengan kulitnya, khalaqati wa ghairi khalaqatil liyubayyina, dan seterusnya ya. Nah, kemudian tentunya hidup ya. Wanukiru fil arhami. Nah, baru ke arham. Nah, itu ada kan alam ya, di hidupannya dia alam rahim dulu kan. Ila ajali musamma. Kemudian tiflan ya, summa litablugu asyuddakum kan. Asyuddakum minkum may yutawaffa min qablu ya. Ini murojaah ya namanya. Nanti kaji saja itu ya gitu. Itu sebagai modelannya ya gitu. Jadi sampai ya tawafa ya, sampai diwafatkan atau meninggal. Nah itu ya, Al-Hajj ayat 5 ya, panjang gitu ya, panjang sampai baris terakhir ya, kurang lebih setengah halaman. Silahkan dikaji ya, cuma setengah halaman ya, setengah halaman itu semenit. Rata-rata orang kalau baca ya, menghadapkan Al-Quran sehalaman seberapa menit? 2 menit, 2 menit. Berarti setengahnya seberapa? 1 menit kalau lancar ya. Tapi lancar namanya diulang deh sampai kali 5 menit sehalaman, ternyata luar biasa. Tapi kalau dia lancar itu 2 menit doang gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita menghatamkan Al-Quran itu kan cuma tidak butuh waktu yang banyak ya gitu. Nah, cobalah dari semenit ya, semenit ya. Kita semenit kian ada kuatnya. Coba kiana buka mushafna gitu ya, kaji mushaf Android biasanya. Buka ya, Al-Hajj ayat 5 gitu ya gitu. Ini masuk sini ya, cuman nggak ada ditulis di sini ya, surah Al-Hajj-nya ya gitu.
Nah itu. Jadi itulah proses tahapan di dunia ya sampai meninggal. Kemudian apa yang dimaksud dalam dunia? Adalah alam yang diperuntukkan bagi manusia agar menyempurnakan dirinya, itu ya kata Ahmad Khojim ya. Ya karena kan manusia itu menyempurnakan dirinya dengan ya makan, minum, kan. Kemudian mencari penghasilan juga ya buat makan minum lagi gitu, kembang biak kan. Itu proses ya gitu. Nah itu. Dan manusia itu adalah ciptaan Allah yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya bisa dicapai oleh manusia di alam dunia ya. Kalau gagal ya udah. Kalau gagal, maka ia tidak lebih tinggi derajatnya dari makhluk Allah yang lain, bahkan lebih rendah ya. Karena itu manusia diberikan tuntutan oleh penciptanya dan ajaran oleh Allah ya. Nah namanya adalah ad-din ya. Tapi kan manusia itu ya mencari identitas lah gitu ya. Gitu. Mencari identitas termasuk ya ad-din ya. Itu sebenarnya ada menarik ya kalau nanti dibahas ke akhir zaman ya ini masuknya. Nah yang menarik itu kan manusia itu mencari identitas ya, mencari masuk juga identitasnya itu ad-din ya gitu. Ya jadi diri mah itu udah nggak usah ditanya lah gitu, pastilah gitu. Nah pastinya di akhir zaman itu kan kita menemukan tanda-tanda ya itu tanda-tanda kiamat itu nanti yang dibahas di pekan depan tuh ya itu. Apakah tanda kiamat itu adalah zahirah atau cuman maknawi? Nah, gitu. Ya zahir atau cuman maknanya doang gitu ya itu. Dukhon misalnya ya kan tahapan yang pertama itu apa? Dukhon gitu kan. Itu nanti kita bahasannya ya masih lama. Nah dukhon itu maknawi atau zahirah? Ada yang mengatakan zahirah itu ya gitu. Ada yang mengatakan juga maknawi gitu kan itu. Sampai-sampai ada yang mengatakan salib dihancurkan, babi dibunuh gitu ya. Kemudian orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Nah si salib dan si babi itu ya apakah benar akan dibunuh, dihapuskan? Apakah benar Dajjal itu akan dibunuh oleh Isa alaihissalam? Ada yang mengatakan itu cuma maknawi doang gitu. Jadi ya itu ya. Nah nanti itu akan dibahas tuh ya gitu. Jadi kita langsung kayaknya penasaran gitu ya. Jawab aja nah, jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Yang kita tahu ya itu adalah zahir ya, pasti ada memang itu yang kita tahu ya. Walaupun ya kita baca nanti teks hadisnya, konteks hadisnya itu zahir ya. Tapi nanti bagaimana? Nah ini karena dibuat penasaran dulu spoilernya ya gitu. Buat penasaran ya lah gitunya gitu. Karena ada yang mengatakan demikian. Ya.
Ada yang mengatakan, oh Dajjal pada lain, Dajjal asli dibunuh kemah gitu ya. Itu. Kemudian salib itu bukan asli dihancurkan, kemudian babi dibunuh gitu ya. Gitu. Tapi yang dimaksud adalah secara maknawi, manusia itu berbondong-bondong yang mencari agama, semuanya masuk ke agama Islam gitu. Nah gitu. Nah, itu kan perlu bahasan lebih lanjut ya gitu. Nah makanya nanti belum kita bahas itu ya gitu. Karena itu juga kan terjadi di mana? Di dunia gitu ya. Nah makanya saya ini menarik nih kata beliau nih ya. Karena kan ada juga nantinya orang ateis ya. Ya nantinya juga dia kalau sadar ya masuk Islam ya gitu. Artinya kan semuanya akan berbondong-bondong masuk Islam gitu ya itu. Intinya itu. Nah cuma nanti si Dajjalnya itu zahir atau manawikah, atau nanti si salibnya itu atau babinya itu dihapuskan itu manawi atau zahir, nah itu pasti nanti ada bahasannya ya gitu. Nah sekarang masih nih, yang penting tugas kita aja nih ya, satu larangnya ya kita 20 menit nih. Sedikit lagi nih ya, di alam dunia manusia menjalankan takdir yang telah Allah tetapkan suatu di alam rahim ya. Jadi kita jalankan takdir ya. Bila manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, maka baginya takdir adalah surga. Sebaliknya ya, kalau melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya, maksiat, maka takdirnya adalah neraka ya. Itulah untuk menyempurnakan diri ya. Dan itu tentunya manusia mendapatkan taklif ya gitu, tugas untuk ibadah. Alam dunia ini adalah ujian ya. Di dunia manusia tidak dilarang ya mau menikmati apapun ya, itu silakan saja ya, asal sewajarnya. Cuman tentunya dunia itu adalah tempatnya berbakti ya. Karena itu kan dunia itu adalah mataul ghurur ya, tipu daya saja ya. Itu kan diulang-ulang di Al-Quran itu ya, mataul ghurur gitu ya. Ya cuman orang itu kan kebanyakan sekarang ketipu dengan hal itu ya gitu, kehidupan dunia. Orang bisa meninggalkan majelis kenapa? Sibuk gitu ya, gitu. Ya. Banyak kegiatan. Luar biasa ya. Jadi alasannya banyak kegiatan ya. Nah ini ya, itulah orang yang tertipu dengan dunia. Padahal menurut kamu berapa menit sih? Sini paling ya setengah jam lah ya. Tausiah subuh seberapa menit? 10 menitnya. Subuhnya 10 menitnya, 15 menitnya enggak lah. Jumatan 10 menit, 15 menit ya enggak ya. Ada yang 20 ya, ada yang setengah jam malah. Nyantai namanya. Santai. Ceramah 10 menit. Mengaji kajian umum lah misalnya, sajam ya, sejam setengah ya. Belajar tahsin 10 menit, sajam ya, dia sajam. Kalau di lembaga harus 1,5 jam ya, itu pokok itu ya. Nah itu kan sebenarnya kalau dikalkulasikan dengan pekerjaan kita ya nggak seberapa gitu ya. Tapi anehnya kadang waktu sedikit yang nggak seberapa kita
korbankan ya gitu. Nah itu. Dan kita beralasan dengan yang demikian gitu ya. Jadi alasannya nggak ya, alasannya nggak masuk, sebenarnya nggak masuk akal gitu. Nah ngaji sibuk gitu. Ya, udah ngaji kan suara menit ya gitu. Nah tilawah sibuk gitu. Tilawah suara menit kok. Ya. Tapi kalau lancar tilawah lagi 2 menit ya. Tapi bagi orang dia bukan kirage itu. Nah itu ya. Jadi makanya hati-hati dari banyak beralasan gitu ya. Kalau ulah uzur, kalau bisa jangan uzur sibuk tuh gitu ya. Itu makanya orang itu kan bisa dinilai dari alasannya itu ya. Kalau alasannya sering-sering katanya gitu, nah ngaji, nah itu kan pasti ya. Jangan nama ada malas namanya itu kudu ditanya sama udah sering gitu ya gitu. Tapi kalau sesekali ya itu nggak masalah lah gitu. Dan kita juga jangan terlalu enak kudu hadir lah. Ini juga ya sudahlah, santai we gitu ya gitu. Dia tidak hadir ya tanggung jawab dia gitu. Kita sudah mengingatkan gitu ya gitu. Dia sudah ada perlu ya, silahkan gitu ya gitu. Yang menjadi tanggung jawab kita itu sudah mengingatkan atau tidak gitu ya gitu. Nah inilah tipu daya dunia gitu ya. Setan itu luar biasa tipu dayanya gitu. Dan juga ada yang mengatakan dunia itu adalah tempat persinggahan saja ya. Itu juga betul ya. Pada hakikatnya alam dunia adalah majra'atul akhirah ya gitu. Persiapan menuju alam akhirat gitu ya. Gitu. Dan juga itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan yang harus dipersiapkan di dunia itu. Mengingat ya dunia itu kan kita hidup cuma sekali di dunia ya. Gak ada kesempatan kedua gitu. Maka kita harus membekali ya dengan amal yang tentunya amalan apapun tuh ya. Sekarang kan banyak amalan ya. Amalan orang sudah menyebarkan ilmu saja, sharing saja ya lewat media itu luar biasa gitu ya. Maka tentunya jadikanlah hidup kita bermakna dengan senantiasa kita menyempatkan dalam berbagi ya, yang nantinya kita bakal berharga di kehidupan akhirati ya gitu. Baik ya, kuotosna jadi ada bedanya, akhiratnya pakai i lah gitu. Nah itu saja untuk bahasan kita. Waalaikumsalam. Insyaallah hari Selasa lanjut ada penuntut ilmu dari kitab kuliah Thalibul Ilmi ya. Semoga semakin semangat tentunya di masa-masa seperti ini. Emang berat sekali menjaga yang namanya semangat ya gitu. Tentunya akan menjadi nilai plus kalau seseorang terus menjaga semangat yang luar biasa itu ya. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.